Baik, selamat malam. Saya adalah Dr. Yanto MPekon, SHM. Pekerjaan saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengambil beberapa waktu untuk memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana penanganan suatu tindak pidana pembunuhan, ya, yang akhir-akhir ini dengan adanya satu pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Kupang dengan korban adalah seorang ibu dan seorang anak, sehingga semakin ramai atau viral. Hal yang menarik yang ingin saya jelaskan adalah adanya perbedaan pandangan antara sebuah tim, ya, yang disebut dengan tim pencari fakta independen dengan penyidik, ya, kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur yang menangani kasus tersebut. Ada tim yang menyatakan diri sebagai tim pencari fakta independen, menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur itu adalah tidak tepat karena sebenarnya tersangkanya bukan tersangka tunggal, sedangkan yang sudah ditetapkan oleh penyidik kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur adalah baru seorang tersangka, yaitu RB. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang legal standing dari tim pencari fakta independen menurut hukum. Legal standing, ya, dari tim pencari fakta independen, khususnya dalam suatu tindak pidana pembunuhan itu, dia harus memiliki dasar hukum pembentukan. Siapa yang membentuk? Yang membentuk jelas adalah penyidik. Jika penyidik merasa bahwa kasus yang ditanganinya itu sulit untuk terungkap, atau ada suatu peristiwa dan untuk menentukan peristiwa itu pidana atau bukan pidana sulit untuk diungkap, atau sulit untuk menentukan siapa tersangkanya, maka penyidik boleh membentuk tim pencari fakta independen. Siapa penyidik dalam tindak pidana pembunuhan? Undang-undang Negara Republik Indonesia menetapkan penyidik tindak pidana pembunuhan itu pelakunya warga sipil itu hanya satu, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu tim pencari fakta independen itu yang disebut tim pencari fakta independen harusnya itu dibentuk oleh penyidik, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau jika bukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Presiden sebagai kepala eksekutif, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY dengan membentuk tim pencari fakta independen kasus pembunuhan Munir berdasarkan keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004. Atau kasus lain, yaitu kasus Bibit Chandra, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 31 tahun 2009 tentang tim verifikasi data dan proses. Nah, oleh karena itu, kalau ada tim pencari fakta independen tindak pidana pembunuhan, maka harus memiliki dasar hukum tersebut. Jika tidak memiliki dasar hukum tersebut, maka secara hukum tidak layak disebut sebagai tim pencari fakta independen, tetapi cukup adalah warga masyarakat yang secara sukarela ingin memberikan bantuan kepada pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ini, dan itu adalah kewajiban dari seluruh warga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentang data. Data apa yang dipakai di dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?
Data itu ada dua, yaitu yang pertama ketentuan hukum dan yang kedua adalah fakta yang berkaitan dengan ketentuan hukum itu. Nah, untuk tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang yang lagi viral sekarang ini, ketentuan hukum yang dipakai itu ya adalah pasal 340 KUH pidana atau pasal 338 KUH pidana sebagai hukum material. Sedangkan hukum formilnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pada pasal 340 ini ya, kalau diterapkan maka unsur yang paling esensial adalah perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu masih ada waktu untuk berpikir dan mempersiapkan waktu untuk melakukan tindak pidana itu. Sedangkan kalau pasal 338 pembunuhan biasa, maka tidak ada waktu yang bagi pelaku untuk berpikir, tetapi ketika timbul niat maka dia langsung melakukan tindak pidana itu. Nah, untuk menentukan apakah pembunuhan itu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan itu hanya karena kesengajaan atau pembunuhan biasa, maka tidak bisa hanya didasarkan pada opini, apalagi didasarkan pada desakan melalui media sosial, desakan melalui unjuk rasa. Tetapi untuk membuktikan unsur-unsur yang terbukti itu menggunakan fakta. Fakta itu diperoleh dari alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu keterangan saksi, ya, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditambah dengan barang bukti. Alat bukti-bukti ini harus saling bersesuaian dan membentuk suatu petunjuk yang mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana atau siapa tersangkanya. Nah, oleh karena itu, kalau berdasarkan alat bukti ini, siapakah yang kemudian mengolah alat bukti ini, kemudian menentukan tersangkanya? Yang jelas Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita mengatur bahwa penyidikan itu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penyidiklah yang berwenang, ya, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dan dengan alat bukti ini kemudian menetapkan tersangkanya, ya, alat bukti menetapkan tersangkanya. Nah, oleh karena itu maka menurut saya partisipasi dari setiap warga masyarakat adalah membantu penyidik, ya, membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ini, apakah memang benar tersangkanya hanya satu orang atau masih ada tersangka lain. Perlu tentunya partisipasi dari masyarakat, yaitu adalah kalau ada bukti-bukti, ya, alat bukti yang dimiliki berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan lainnya, barang bukti lain diperoleh oleh masyarakat, maka selayaknya diserahkan kepada penyidik, ya, selayaknya diserahkan kepada penyidik. Penyidik kemudian mengumpulkannya, kemudian penyidik mengambil satu kesimpulan apakah alat bukti ini mengarah kepada siapa pelakunya. Sehingga menurut saya, supaya kasusnya terang benderang, maka masyarakat harus mempercayakan kepada penyidik, ya. Percayakanlah kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, sebab di dalam menetapkan siapa tersangka harus berdasarkan alat bukti, kemudian dilakukan oleh penyidik. Setelah penyidik selesai menetapkan tersangka dan selesai pemberkasan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
Nah, dalam waktu 14 hari itu penuntut umum harus meneliti berkas perkara itu. Ya, kalau menurut penuntut umum berkas perkaranya masih kurang, atau misalnya menurut penuntut umum bukti-buktinya masih kurang, atau menurut penuntut umum tersangkanya harus ditambah, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik, dan penyidik akan melengkapi berkas perkara itu sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa supaya tidak menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat, maka setiap warga masyarakat di Kota Kupang yang tentunya bersimpati terhadap pembunuhan sadis ini dan kemudian menemukan ada barang bukti atau alat bukti, maka segera menghubungi pihak kepolisian, ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang menangani kasus ini, untuk diserahkan kepada penyidik, supaya dengan alat bukti itu penyidik bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang dan pada akhirnya dilimpahkan ke penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan ke pengadilan dan kemudian proses pemeriksaan di pengadilan akan dilangsungkan. Apapun keputusannya, negara hukum kita sudah mengatur bahwa yang berwenang untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa adalah hakim berdasarkan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Untuk terungkapnya kasus ini, ya, sebagai seorang akademisi hukum, ya, kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan kasus ini, ya, menyelesaikan kasus ini berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. Ya, saya berharap penyidik di dalam menetapkan tersangka tidak dipengaruhi oleh desakan apapun, tetapi semata-mata berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga bersesuaianlah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke.